lagi. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mencoba perbedaan matcha dan hojicha. Kira-kira matcha dan hojicha itu berasal dari teh yang sama atau enggak ya? Dan kira-kira apa aja sih perbedaannya? Dan juga kira-kira rasanya seperti apa ya? Yuk kita masuk. Bertambah lagi satu jenis minuman kekinian yang berasal dari teh hijau, yaitu hojicha. Meskipun sama-sama berasal dari bahan yang sama, matcha dan hojicha memiliki karakter yang berbeda dari segi rasa, tampilan, aroma, hingga proses pengolahannya. Hojicha sendiri merupakan pendatang baru di dunia minuman kekinian. Bahkan banyak pencinta matcha yang belum tahu perbedaannya. Kita langsung tanya-tanya aja yuk, apa ya bedanya matcha dan hojicha? Ibu Dinda tahu nggak sih perbedaan matcha dan hojicha? Kalau perbedaan matcha sama hojicha nggak tahu, taunya matcha aja karena selalu minumnya matcha. Enggak sih, lebih tahu matcha sih. Aku tahu ya dua-duanya teh harusnya ya. Tapi itu doang taunya. Mungkin kalau secara detail aku kurang tahu ya, tapi kalau dari aku sendiri untuk hojicha mungkin lebih kayak ada panggang-panggangnya gitu kali ya. Matcha dan hojicha memiliki perbedaan mencolok dari tampilannya. Matcha berwarna hijau, sementara hojicha berwarna coklat. Dari segi rasa pun, keduanya memiliki ciri khas masing-masing. Jadi setelah coba keduanya, untuk perbedaan dari rasa, matcha itu dia rasanya lebih ke agak pahit sedikit, terus nutty, creamy juga. Tapi kalau hojicha ini rasanya mungkin karena dia dipanggang, jadi ada rasa-rasa panggangan, ada rasa-rasa roasting gitu. Ini enak sih ternyata. Hojicha itu juga bisa menjadi salah satu pilihan minuman yang baru yang wajib untuk dicoba. Perbedaan rasa dan warna matcha dan hojicha ini lahir dari proses pengolahan yang berbeda. Matcha berasal dari daun teh muda berkualitas tinggi yang ditanam dengan teknik shading untuk meningkatkan klorofil dan asam amino L-tinin. Sedangkan hojicha dibuat dengan memanggang daun teh hijau yang lebih tua. Proses roasting inilah yang memberikan warna coklat pada hojicha. Keduanya sama-sama green tea sebenarnya, karena memang ini adalah dua-duanya teh Jepang, di mana di Jepang itu mayoritas teh yang dihasilkan adalah teh hijau. Nah, tetapi prosesnya itu sangat berbeda karena untuk menghasilkan tencha itu serangkaian proses yang dilalui itu sangat berbeda dengan membuat teh hijau Jepang lainnya. Nah, kalau hojicha sendiri sebenarnya lebih banyak adalah berbentuk daun utuh, dan yang membedakan hojicha adalah proses roasting. Jadi makanya warnanya gelap karena di roasting, seperti kopi ya, ada proses roasting. Nah, hojicha bisa dibuat dari daun sencha, bisa dibuat dari bancha, bisa dibuat dari kukicha. Bancha itu daun yang sudah lebih mature, lebih tua ya, jadi daunnya akan lebih besar-besar. Tak hanya dari segi tampilan, matcha dan hojicha juga memiliki manfaat yang berbeda untuk tubuh. Matcha kaya akan antioksidan namun tinggi kafein. Sementara proses pemanggangan daun teh hijau pada hojicha membuat kadar kafeinnya menjadi lebih rendah. Proses roasting itu akan menghasilkan pertama aroma naik ya, tapi juga chemical compounds atau apa yang terkandung di dalam daun tehnya itu menjadi berubah juga. Nah, kalau kita mau dapat polyphenols, ya kita pilih teh yang unroasted. Jadi matcha itu akan lebih kayak polyphenols yang bersifat antioksidan. Tetapi hojicha itu akan lebih aman untuk mereka yang misalnya punya asam lambung. Nah, berikut ringkasan perbedaan keduanya, biar kalian pencinta teh lebih mudah mengenal keunikannya masing-masing. Meskipun pengolahan keduanya berbeda, ketika sudah berbentuk bubuk, keduanya memiliki proses penyajian yang sama, yaitu diayak dan dikocok menggunakan whisk bambu. Bukan hanya minuman, matcha dan hojicha kini dikreasikan menjadi berbagai olahan dessert. Jadi, mau pilih yang mana? Matcha yang pekat dan umami atau hojicha yang smoky?
Tim Liputan CNN Indonesia.